Nah, kita akan belajar tentang bilangan eksponen. Bilangan eksponen sendiri dinamakan dengan bilangan berpangkat yang disimbolkan dengan A pangkat N. A ini mewakili variabel maupun mewakili angka, begitu juga N. A di sini ini dinamakan dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N di sini dinamakan dengan eksponen atau pangkat. Nah, A pangkat N artinya A dikali A dikali A sampai dengan nggak tahu A-nya sampai berapa, artinya A-nya ini sampai dengan N. N ini nggak tahu sampai berapa ya, karena ini diasumsikan sebagai variabel. Nah, kalau ini sekarang sebagai angka A pangkat 4, itu artinya A dikali A dikali A kali A sebanyak 4 kali, itu artinya eksponen. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari minus, 0, dan plus. Itu bilangan bulat, silahkan pelajari lagi. Untuk A, B bilangan real dan M dan N bilangan bulat berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, nah kita lihat basisnya di sini. Basisnya di sini sama, ya. Basisnya di sini sama, tetapi pangkatnya lain. Nah, kalau perkalian itu pangkatnya langsung dijumlahkan ya. Pangkatnya dijumlahkan. A pangkat M dikali A pangkat N artinya berarti A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya yang dijumlahkan kalau basisnya sama. Yang kedua, ini juga basisnya sama, tetapi apabila dalam pembagian. Kalau perkalian tadi penjumlahan, kalau pembagian ini pengurangan. Jadi pembilang dikurang penyebut ya. Penyebut itu yang bawah ya, pembilang yang atas. Nah, ini kan pembilangnya pangkatnya M. Maka M kurang N. Tetapi kalau di sini N, di sini M, maka N kurang M. Nah, ini A ini tidak boleh 0. A ini yang mana? A-nya di sini. Kenapa tidak boleh 0? Dalam pembagian penyebut itu tidak boleh 0 ya. Artinya tidak terdefinisi. Nah, sekarang apabila dikalikan terus dalam kurung dipangkatkan. Ini artinya berarti basis ini kan beda basis. Beda basis ini berarti A-nya juga pangkat N, B-nya juga pangkat N. Karena ini perkalian, maka di sini juga tandanya kali. Kalau dipisahkan seperti ini ya. Yang keempat, apabila pembagian ya. Pembagian di sini A per B pangkat N, tetapi lihat ini ada kurungnya ya. Berarti kurungnya ini milik semuanya. Berarti artinya A pangkat N, B pangkat N. Nah, ini penyebut tidak boleh 0 ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau ada pangkat dipangkatkan lagi. Misal A pangkat N dipangkatkan dengan M. Artinya bahwa A pangkat M dikali N. Jadi ini bisa saja N kali M atau M kali N ya, ini sama. Kalau perkalian sama M kali N kali N ya. Di sini tidak membedakan M kali N dan N kali M. Yang keenam, nah ini pangkat 0. Pangkat 0 A pangkat 0 itu satu, berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Loh, A-nya tidak boleh 0. Berarti 0 pangkat 0 itu nggak boleh ya. Kenapa 0 pangkat 0 tidak boleh? Asalnya pangkat 0 itu apa? Ya. Nah, misalnya kita ambil ya. 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2. Loh, kenapa nulisnya begini? Karena ini kan pangkat 0, berarti artinya ini 2 dikurang 2 kan 0. Nah, kenapa A-nya nggak boleh 0? Karena di sini pembagi itu tidak boleh 0, maka ini nggak boleh 0. Penyebut ini nggak boleh 0. Nah, sekarang kalau pangkat negatif itu harus dirubah ke dalam bentuk pangkat positif. Ini karena A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini satunya dari mana? Satunya dari sini. A ini nilainya depannya 1. Misalnya kalau 2 pangkat min N itu artinya berarti apa? 1 per 2 pangkat N. Atau misalnya ya 3B pangkat min 2. Itu artinya karena ini 3 ya, di sini 3 ya. Ini B-nya yang pangkat min 2 ya. 3B pangkat min 2 berarti artinya 3 per B pangkat 2 ya, harus dirubah ke positif. Yang terakhir, nah kalau dia negatif maka dia pindah menjadi positif. Misalnya 1 per A pangkat min N, maka dia langsung pindah ke atas menjadi A pangkat N, maka harus menjadi positif. Jadi kalau yang pangkatnya negatif harus dirubah ke dalam bentuk pangkat positif.